Amanda sedang berbicara dengan psikiater. Rupanya dia telah menembak kemaluan pacarnya yang sedang berselingkuh, dan dia sama sekali tidak menunjukkan rasa menyesal telah melakukan hal tersebut. Psikiater berkata kalau dia harus dipenjara jika tidak berubah. Mendengar hal itu, Amanda langsung berubah pikiran, dan berpura-pura menyesal. Dia berhasil membujuk psikiater bahwa dia tidak akan mengulangi perbuatannya. Bosnya pun memanggilnya dan mau memecatnya. Amanda berusaha menjelaskan kalau dia hanya membela dirinya, dan pacarnya berselingkuh. Tetapi alasan tersebut tidak cukup kuat dan akhirnya dia pun harus melepas pekerjaannya. Amanda harus memulai hidup baru, dan dia pergi ke kota lain. Dia tinggal di rumah kakaknya dan memulai hidup baru di sana. Tetapi Amanda masih trauma dengan kisah cintanya yang kemarin. Dia tidak mau mendekati pria lagi, tetapi kecantikannya tidak akan membuat pria menjauhinya. Dia pergi ke gereja untuk menceritakan masalahnya kepada pastor. Pastor pun dengan setia mendengar kisahnya, dan berkata kalau Amanda boleh datang untuk bercerita kapanpun dia mau. Di rumah, dia mencoba melihat iklan pekerjaan di koran. Dia akhirnya memutuskan untuk memilih satu pekerjaan dengan random, dan ternyata dia tidak sengaja memilih pekerjaan arsitek. Dia segera menelepon kantornya untuk melamar kerja. Sebagai persiapan, dia membeli kostum yang buruk rupa, serta gigi palsu untuk membuat dirinya menjadi jelek. Dengan dandanannya yang baru, tidak ada yang mengenali Amanda lagi. Dia pergi ke perusahaan tersebut untuk melakukan interview dengan bosnya, Max. Dalam interview tersebut, Max memperkenalkan diri sebagai seorang suami dan mempunyai 2 orang anak. Di akhir interview, Max menerima Amanda, dan Amanda merasa bangga kepada dirinya karena dia berhasil mendapatkan sesuatu tanpa orang memandang rupanya. Ketika Amanda mulai bekerja, dia bertemu dengan rekan kerjanya. Salah satunya adalah Marcelo. Marcelo adalah seorang playboy yang memandang orang dari tampangnya. Dia juga suka membawa cewek kembali ke rumahnya untuk bersenang-senang. Dia bertemu dengan Marcelo, dan Marcelo jijik kepada Amanda yang buruk rupa. Sebaliknya, Amanda tahu bahwa Marcelo adalah seorang playboy, dan memilih untuk tidak mendekatinya. Ketika mereka menghadiri rapat kerja, Max menjelaskan tentang masalah yang dihadapi oleh proyek yang sedang mereka garap. Amanda berkomentar bahwa kesalahan terdapat pada fondasinya. Karen tidak suka dengan kehadiran Amanda, dan berkata kalau dia yang seharusnya meneliti masalah tersebut, tetapi Max berpihak kepada Amanda, dan meminta dia untuk melakukan kunjungan. Marcelo dan Ermo diminta untuk menemani Amanda ke proyek tersebut. Meskipun mereka tidak suka dengan keputusan Max, tetapi mereka terpaksa menjalankan keputusan tersebut. Ketika mereka tiba di lokasi proyek, Amanda bekerja keras untuk menemukan masalahnya. Sebaliknya, Marcelo dan Ermo malah mengobrol tentang wanita dan seks. Amanda pun mengajak mereka ke lantai dasar untuk meneliti masalah lebih lanjut. Tetapi lagi-lagi para pria tersebut hanya mengobrol saja. Hingga akhirnya, Amanda menyimpulkan bahwa saluran air di bawah tanah yang menyebabkan gangguan tersebut. Ermo tetap tinggal di atas untuk mengawasi keadaan. Sementara Marcelo mengawasi frekuensi getaran dan Amanda masuk ke saluran air. Akan tetapi dia tidak dapat melewati pintu yang terkunci, jadi dia melepas kostumnya. Sayangnya ketika dia di bawah, saluran komunikasi mereka terputus, jadi Marcelo mengecek kondisi Amanda di bawah. Kedok Amanda hampir ketahuan oleh Marcelo, jadi dia mengarahkan lampu senter ke arah Marcelo dan menyuruh dia berbalik, karena dia sedang melepas bajunya supaya bajunya tidak kotor. Untungnya Marcelo pun percaya, dan kedok Amanda masih aman. Karena mereka berhasil memecahkan masalah tersebut, Marcelo dan Ermo mengajak Amanda untuk merayakan kemenangan itu dengan pergi ke restoran. Mobil Amanda dipenuhi oleh barang-barang bayi supaya mereka berpikir Amanda mempunyai anak. Setibanya di sana, Marcelo masih saja bercanda tentang seks, dan membuat Amanda menjadi tidak nyaman. Tidak lama kemudian, Ermo pulang karena dia harus sekolah. Sehingga tinggal Amanda dan Marcelo. Amanda berkata kalau Marcelo adalah pria yang dangkal, dan Marcelo pun setuju. Baginya, pernikahan itu adalah akhir dari cinta sejati, dan dia tidak mau menikah. Amanda kasihan kepadanya, karena dia tidak dapat merasakan apa arti cinta yang sesungguhnya, tetapi Marcelo tetap teguh pada pendiriannya. Dia juga menceritakan wanita idamannya, dan saat itu dia jadi ingat akan mantan pacarnya. Ketika Amanda pulang, dia melepas kedoknya dan melihat dirinya persis seperti apa yang Marcelo idamkan. Jadi Amanda memutuskan untuk mengerjai Marcelo. Dia berdandan dan pergi ke klub untuk menemui Marcelo. Marcelo melihat Amanda dan dia langsung tertarik kepadanya. Marcelo pun mengajaknya berbicara, tetapi sepanjang malam itu, Amanda memberikan sinyal yang membingungkan kepadanya.
Sehingga Marcelo pun menjadi bingung apakah Amanda sebenarnya tertarik kepadanya atau tidak. Tetapi Amanda tidak menjawab, dan berkata kalau dia akan menemuinya besok malam. Amanda kemudian pergi ke gereja menemui pastor dan menceritakan semuanya. Pastor berkata kalau Amanda akan menyesali perbuatannya, karena dia harus mengatakan yang sebenarnya kepada Marcelo suatu hari nanti. Di kantor, Marcelo bercerita kalau dia bertemu dengan wanita idaman, dan dia sangat menyukainya. Amanda pun hanya berpura-pura tidak tahu. Di malam hari, Marcelo menunggu kehadiran wanita tersebut, tetapi setelah menunggu berjam-jam, dia mendapat pesan bahwa wanita itu tidak dapat datang. Begitu juga dengan keesokan harinya, wanita itu malah mengajak Marcelo untuk pergi ke rumahnya. Dia menyiapkan makanan seolah-olah dia yang memasak, supaya Amanda terkesan kepadanya. Setelah selesai makan, Amanda berpura-pura tertarik kepadanya. Marcelo mulai menciumi tangannya, tetapi Amanda menghentikannya, dan dia pulang. Marcelo sangat bingung dan frustasi, karena selama ini tidak ada wanita yang dapat menolaknya. Marcelo pun menceritakan apa yang terjadi kepada Amanda. Di titik ini, dia tidak sadar bahwa dia telah menganggap Amanda sebagai temannya tanpa ada tujuan apapun. Karen cemburu melihat hal ini, karena Karen sebetulnya menyukai Marcelo. Sore harinya, Karen mendatangi Amanda dan menanyakan tentang anaknya. Amanda berpikir kalau dia harus menunjukkan anaknya, atau orang lain akan curiga. Jadi dia meminta pastor dan meminjam 2 anak cowok untuk dibawa ke kantor. Ketika di kantor, dia tidak menyangka melihat Marcelo bermain-main dengan anak kecil, padahal sebelumnya dia berkata kalau dia tidak suka dengan anak kecil. Malam harinya, Amanda datang kembali ke rumah Marcelo. Kali ini Amanda ramah padanya, dan Marcelo pun juga lebih tertarik untuk mengetahui Amanda lebih dalam. Ketika suasana menjadi hangat, mereka pun bermesraan dan pergi ke ranjang. Tetapi romansa tersebut berhenti dalam waktu singkat karena Marcelo tidak dapat berdiri. Amanda pun akhirnya pergi dari rumah Marcelo. Keesokan harinya, Marcelo curhat kepada Amanda dan menceritakan semuanya. Amanda memberikan saran supaya Marcelo lebih effort dalam mendekati cewek tersebut, misalnya dengan masak sendiri. Mereka berdua pun pergi ke apartemen Marcelo dan memasak bersama. Ini adalah pertama kalinya Marcelo mengajak cewek ke apartemennya tanpa mau berehem-ehem dengannya. Setelah itu, mereka duduk santai di balkon dan mengobrol. Amanda berpikir Marcelo takut kepada komitmen dan beneran jatuh cinta. Mendadak, Marcelo mencium Amanda. Marcelo minta maaf telah melakukan hal tersebut, tetapi mereka berdua sadar bahwa ada getaran di antara mereka. Marcelo pun berbicara kepada Max tentang cewek, dan Max menyuruh Marcelo membayangkan cewek yang dia sukai. Meskipun matanya terpejam, dia tahu siapa yang benar-benar ada di hatinya. Malam harinya, Amanda datang kembali ke apartemen Marcelo. Amanda pun kecewa dengan Marcelo karena dia tidak berubah. Amanda menyuruh Marcelo menggunakan pakaian perempuan dan mengikatnya di kasur. Ketika Marcelo membayangkan sesuatu yang indah, rupanya Amanda mengeluarkan pisau, dan kemudian menggoreskan pisau itu ke perutnya. Beberapa jam kemudian, polisi tiba di tempat Marcelo dan membebaskan dirinya. Rupanya pisau dan darahnya palsu, tetapi wartawan telah muncul di sana dan mengambil foto Marcelo. Wajahnya pun muncul di koran dan dia dipermalukan. Meskipun Amanda telah melakukan rencananya, tetapi dia merasa ada yang kurang. Dia pergi ke pastor dan menceritakan semuanya, dan pada waktu itu pastor berkata kalau Amanda sedang jatuh cinta. Keesokan harinya, Marcelo bertemu dengan Amanda di kantor, dan berkata kalau kejadian kemarin telah mengubah hidupnya. Dia siap untuk jatuh cinta dengan orang yang tepat, bukan hanya main-main saja. Jadi dia pergi berkencan dengan Karen. Malam harinya, dia mabuk dan mampir ke tempat Amanda. Amanda tidak mau membukakan pintu, jadi Marcelo pun bercerita dari balik pintu. Dia bercerita kalau dia telah meminta Karen menjadi istrinya. Sebetulnya Marcelo menyukai gadis lain, yaitu Amanda di kantornya, tetapi dia tahu Amanda telah menikah, sehingga dia tidak mungkin bersamanya. Jadi dia memutuskan untuk menikahi Karen. Setelah itu dia pergi dari tempat itu sambil menangis. Kemudian tiba hari pernikahan Marcelo dengan Karen. Ketika mereka berdua ada di depan altar, pendeta menanyakan apakah Marcelo mau menikahi Karen. Semua orang menunggu jawaban Marcelo, tetapi Marcelo tahu bahwa Karen bukanlah wanita yang dia inginkan. Di waktu itu, Amanda bersin, dan gigi palsunya terlepas di depan Marcelo. Marcelo kemudian mengetahui bahwa Amanda hanya mengenakan riasan untuk menutupi dirinya. Akhirnya Marcelo dan Amanda pun bersama, dan mereka hidup bahagia dengan keempat anak mereka.